Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan transshipment. Untuk kali ini kita akan menggunakan Excel dalam proses perhitungannya. Saya sudah menyediakan satu problem, satu kasus ya, yang berkaitan dengan transshipment. Di sini hanya dimunculkan diagram panah ya. Tetapi di sini ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami ya. Kalau kita lihat dari diagram panah ini, plus 10 artinya adalah di Jakarta ada sebanyak 10 unit barang. Kemudian plus 10 di Malang artinya adalah ada 10 unit barang di Malang. Berikutnya negatif 10 Yogyakarta artinya di titik tersebut meminta 10 unit barang. Kemudian negatif 10 di Semarang artinya adalah di titik tersebut juga meminta 10 unit barang. Kita diminta untuk menentukan biaya pengiriman seminimum mungkin. Oke ya, kita langsung saja. Di sini teman-teman harus tentukan dulu total persediaan. Berarti kita jumlahkan titik yang plus atau positif. Berarti di sini ya 10 ditambah 10. Ada dua titik yang bernilai plus atau positif. Kita enter. Berarti total persediaannya adalah 20. Kemudian permintaan. Kita jumlahkan titik yang bernilai negatif. Ada dua juga, yaitu Yogyakarta dan Semarang. Masing-masing meminta 10. Kita totalkan menjadi 20. Selanjutnya, teman-teman perhatikan ya, permintaan persediaan ini totalnya sama, yaitu 20. Artinya, untuk kasus ini adalah kasus seimbang. Sekali lagi, karena total persediaan dan total permintaannya itu sama. Ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini mudah dipahami ya, dapat diikuti. Kita lanjutkan. Kita harus transformasi dulu di sini ya. Tidak bisa langsung ke transportasi. Kita harus menentukan terlebih dahulu di sini titik sumber. Titik sumber di sini adalah titik yang memiliki ciri panahnya itu keluar. Kalau kita perhatikan pada diagram ini, titik yang memiliki hanya panah keluar itu adalah Jakarta. Hanya Jakarta ya. Yang diminta hanya panah keluar. Berarti di sini titik sumbernya adalah 1. Kemudian titik tujuan. Titik ini memiliki ciri hanya memiliki tanda panah masuk. Dari diagram ini, titik yang hanya memiliki tanda panah masuk adalah titik 5. Ya, berarti titik tujuannya hanya 5. Kemudian yang terakhir, titik perantara. Ya. Titik perantara di sini cirinya adalah titik tersebut ada tanda panah masuk dan tanda panah keluar. Kalau kita perhatikan pada diagram ini, titik yang memenuhi ciri tersebut adalah nomor 2 ya. Kemudian nomor 3, kemudian nomor 4 ya. Ini adalah titik perantara. Oke, mudah-mudahan sampai sini cukup jelas ya. Oke, berikutnya
Setelah kita menentukan titik sumber, titik tujuan, dan titik perantara, kita harus menentukan sumber sendiri, tujuan sendiri. Ya, sumber berarti di sini gabungan antara titik sumber dan perantara. Berarti di sini digabungkan, berarti titiknya menjadi 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, sumber di sini adalah gabungan antara titik sumber dan titik perantara. Kemudian tujuan. Tujuan di sini merupakan gabungan dari titik tujuan dan titik perantara. Maka dapat kita tulis tujuannya adalah 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, tujuan merupakan gabungan dari titik tujuan dan titik perantara. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya teman-teman buat tabel seperti ini ya nanti. Nah, seperti ini. 2 tabel ya, seperti di kasus transportasi ya. Oke, kita langsung saja di sini. Kita awali dari sumber. Kita lihat di sini titik sumber itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian tujuan yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berbeda dengan transportasi, persediaannya itu ada 2 jenis. Yang pertama persediaan murni, kemudian yang kedua adalah persediaan perantara. Kemudian ada total. Oke ya. Oke, kita isikan dulu untuk persediaan ya. Persediaan murni artinya adalah titik tersebut benar-benar ada unit barangnya. Kalau kita perhatikan itu tandanya adalah plus. Berarti ada di titik 1 dan titik 4. Berarti titik 1 ini ada 10, kemudian titik 4 juga 10. Titik 2, 3-nya 0 karena tidak ada persediaan murni di situ ya. Oke, berikutnya perantara. Perantara di sini berarti titik tersebut mendapatkan suplai dari titik yang lain, ya. Oke, karena di sini unit barangnya totalnya adalah 20, maka di setiap titik perantara itu memungkinkan mendapatkan suplai unit barang sebanyak 20. Berarti di sini yang menjadi titik perantara itu adalah 2, 3, 4, ya. Itu pasti persediaan perantaranya totalnya adalah 20. 2 ya, titik 2 20, titik 3 juga memungkinkan 20, titik 4 memungkinkan juga 20. Titik 1 ini tidak mungkin mendapat suplai 20, berarti 0. Selanjutnya tinggal kita total, berarti di sini kita gunakan sama dengan sum ya. Kemudian kita blok murni dan perantara seperti ini, kurung tutup. Kalau sudah silakan teman-teman enter. Kita drag sampai sumber paling akhir. Oke. Kemudian di sini untuk mengecek sudah tepat atau belum, kita buat ya di bawahnya sum kurung buka, kita jumlahkan semua di total di sini. Nah, seperti ini, kurung tutup. Kalau sudah silakan di enter. Berarti 80. Kemudian kita beralih ke permintaan. Untuk permintaan juga ada 2, permintaan murni dan perantara. Kemudian yang terakhir adalah total di sini dijumlahkan. Oke, kita awali dari yang murni. Artinya adalah titik tersebut benar-benar meminta unit barang. Cirinya itu tandanya adalah negatif. Berarti Yogyakarta dan Semarang. Titik 2 dan 5. Berarti di sini 10. Kemudian titik 5 juga 10.
Titik 34-nya 0, di sini 0. Karena titik 34 itu tidak benar-benar meminta unit barang. Kemudian perantara. Di sini berarti yang merupakan titik perantara itu memungkinkan mendapat suplai 20. Kita lihat di sini titik perantara itu adalah 2, 3, 4. Berarti di sini 20. Kemudian 3 juga 20. 4 juga 20. 5, 0. Sekarang kita total sama dengan sum kurung buka. Kita jumlahkan. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Kemudian tinggal di drag sampai tujuan paling akhir. Oke, berikutnya kita jumlahkan di sini untuk permintaan total ya. Apakah nanti sama dengan persediaan total? Sama dengan sum kurung buka, kita blok yang total ini permintaan. Kalau sudah kurung tutup, jangan lupa teman-teman enter. Ternyata di sini sama ya, persediaan dan permintaan jumlahnya sama. Berarti yang kita lakukan itu sudah tepat. Oke, berikutnya kita akan mengisikan biayanya. 1/2. 1/2 ada 2. 1/3. 1/3 4. Kemudian 1/4. 1/4 tidak ada garis secara langsung ya. Maka kita tulis saja 100 ya. Oke, berikutnya 1/5. 1/5 ada garis secara langsung 3 ya. Berikutnya 2/2 ke dirinya sendiri 0 ya. 2/3. 2/3 ini tidak ada jalur yang panahnya dari 2 ke 3. Berarti di sini harus melalui titik yang lain. Nah, kita tuliskan saja 100 di sini ya. Kemudian 2/4. 2/4 ada jalur langsung yaitu 5 biayanya. 2/5. 2/5 tidak ada jalur secara langsung, berarti kita tuliskan 100 ya. Kemudian di sini 3/2. 3/2 ada 1 ya. 3/3 0. Kemudian 3/4. 3/4 tidak ada jalur dari 3/4 ya, berarti di sini 100 ya. Kemudian 3/5 ada yaitu 3. Berikutnya 4/2. 4/2 tidak ada jalur ya. Dari 4/2 berarti di sini 100. Kemudian 4/3. 4/3 ada yaitu 2. Kemudian 4/4 ke dirinya sendiri 0. 4/5 ada yaitu 6. Selesai untuk tabel yang pertama ya. Berikutnya kita beralih ke tabel yang kedua. Nah, untuk sel yang di blok abu-abu ini kita isikan dengan 0 semua. Tinggal kita drag saja seperti ini, kemudian di drag ke bawah. Oke, berikutnya di sini kita isi persediaan. Ya, persediaannya berarti sama dengan sum kurung buka. Kita blok yang horizontal yang seperti ini. Nah, kalau sudah kurung tutup, kemudian di enter. Jangan lupa di drag sampai sumber paling akhir. Nah, seperti ini. Berikutnya permintaan, berarti sama dengan sum kurung buka blok yang vertikal yang seperti ini, kurung tutup. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Selanjutnya drag sampai tujuan paling akhir. Kemudian berikutnya biaya pengiriman di sini diisikan sama dengan sum product. Sum product ya. Pertama kita blok
sel yang berwarna orange ini. Nah, seperti ini. Kemudian koma atau titik koma sesuaikan dengan Excel teman-teman. Kemudian blok sel yang berwarna abu-abu ini. Kemudian kurung tutup. Setelah itu silakan teman-teman enter. Oke. Cukup mudah ya sampai sini. Kalau sudah, tinggal kita hitung ya nilai dari biaya pengiriman minimum. Teman-teman klikkan data ya, kemudian pilih solver. Bagi teman-teman yang belum muncul solvernya, tinggal ditambahkan saja di sini. Caranya adalah file, kemudian option, kemudian teman-teman pilih add-in, kemudian go, checklist solver add-in. Nah, checklist seperti ini, kemudian oke. Nanti akan otomatis muncul pilihan solver. Oke ya, kita ulangi data, kemudian pilih solver. Oke, di sini di reset dulu ya. Oke. Di sini ada kotak dialog. Yang pertama adalah set objektif, berarti sel di mana jawaban itu akan muncul. Berarti di sini ya, yang kuning ini. Kemudian to, kita pilih yang minimum. By changing variable cell adalah sel yang berwarna abu-abu ini di tabel yang kedua, ya. Kemudian di sini subject to the constraint add, ya. Yang pertama cell reference ya, kita pilih permintaan total. Nah, yang ini di blok semua. Kemudian di sini lebih dari sama dengan. Kemudian constraint-nya kita pilih permintaan yang di tabel yang kedua, yang 0 semua. Nah, seperti ini. Kemudian add. Berikutnya cell reference ya, persediaan total di tabel yang pertama. Nah, seperti ini. Kemudian tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian constraint-nya kita pilih persediaan di tabel yang kedua, yang 0 semua. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Berikutnya teman-teman pilih ya, metode yang digunakannya adalah simple LP. Kalau sudah, pastikan semuanya sudah terisi dengan benar. Berikutnya tinggal diklik solve. Oke. Hasilnya diperoleh di sini, biaya pengirimannya adalah 60. Kemudian distribusi barangnya, sumber pertama itu mengirim 10 unit barang ke tujuan 5. Kemudian sumber 2 mengirim 20 unit barang ke tujuan 2. Tidak digunakan ini ya, tidak digunakan yang ini ya. Kita hitamkan saja karena mengirim ke dirinya sendiri. Kemudian 3 mengirim 10 ke 2 ya. Oke, kemudian mengirim 10 ke dirinya sendiri, ini tidak digunakan. Nah, itu ya. Kemudian 4 ya, mengirim ke 3. 4 ini mengirim ke 3. Kemudian, sorry bukan yang ini. Ini ya. Mengirim ke 3, kemudian 4 mengirim ke 4 lagi. Nah, ini tidak digunakan. Nah, berarti pendistribusian barangnya adalah 1 ke 5, 1 ke 5 itu bisa langsung ya. Kemudian 3 ke 2,
sorry, bukan 3 ke 2 dulu, 4 ke 3 ya. Karena yang ada unit barangnya adalah 4. 4 ke 3 dari 3 dilanjutkan ke 2. Nah, ke sini ya. Oke, ini adalah penjelasan materi transhipment khusus untuk kasus yang seimbang. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami, diikuti dan dipelajari ya. Semoga juga bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.